Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu Madura Boy. Seperti biasa guys ya, yang baru hadir silahkan tekan tombol subscribe-nya agar channel ini lebih semangat, ataupun konten kreatornya itu lebih semangat daripada yang sebelumnya. Karena subscribe kalian dan jangan lupa yang udah tekan tombol subscribe-nya, jangan lupa untuk tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video yang selanjutnya. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan lagi, yang mungkin ini bisa dikatakan pendidikan ataupun sharing keilmuan lah, seperti itu bahasanya, seperti itu lah. Kita akan sharing bagaimana sih caranya mengatasi lupa, ataupun kita sering lupa, ataupun ingatan kita sangat normal. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang itu. Mungkin ada beberapa cara yang mungkin saya akan paparkan, mungkin tidak banyak, yaitu 5 cara seperti itu. Jadi sebelum kita lanjut ke video-video yang selanjutnya, dimohon untuk like-nya untuk video ini sebagai uang parkirnya, seperti itu guys. Yuk kita lanjut ke video-video yang selanjutnya. Oke guys, kita lanjutkan langsung ke materinya agar tidak terlalu lama, agar tidak terlalu membosankan yang untuk kalian. Pertama itu bagaimana sih caranya mengatasi lupa, sifat lupa kita sering lupa ataupun yang semacamnya. Mungkin banyak kok di YouTube tentang itu, mungkin ini hanya sebatas sharing, ataupun ini bahkan materi ini bermanfaat juga bagi saya, seperti itu ya. Saya sendiri bisa mengetahui bagaimana caranya mengatasi lupa seseorang, seperti itu. Yang pertama itu mungkin di sini akan disebutkan ataupun dipaparkan untuk kalian, yaitu ada 5 cara, yaitu 5 cara. Yang pertama itu meditasi. Terkadang memikirkan banyak hal itu membuat kita jadi stres sehingga sering lupa. Dan apa sih meditasi itu? Meditasi adalah latihan untuk menenangkan diri ya, yang punya banyak manfaat untuk kesehatan, seperti itu. Terkadang kita banyak pekerjaan sehingga kita stres, ataupun kita kalau seandainya kita mempunyai sifat pemarah, ada sedikit pekerjaan kita stres langsung marah ke orang lain, ataupun maka dari itu kita harus melakukan meditasi, seperti itu ya. Perlu diulangi lagi, meditasi itu adalah cara ataupun latihan untuk menenangkan diri yang punya banyak, dan meditasi ini punya banyak manfaat seperti untuk kesehatan. Maka itu kita harus mengontrol pikiran kita, untuk mengontrol hati kita agar tetap tenang. Karena orang yang selalu stres, pekerjaan yang itu dianggap besar, itu termasuk yang membuat kita sering lupa guys, karena otak kita itu udah stres. Maka dari itu kita harus melakukan meditasi tersebut, seperti itu ya. Mohon dipahami. Yang nomor 2 yaitu kita harus mengubah pola makan kita. Kita harus mengubah pola makan kita agar bagaimana caranya mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur dan juga makanan-makanan pokok yang lain. Seperti kita jangan terlalu perbanyak makanan seperti makanan ataupun makanan dan minuman yang mempunyai konsumsi ataupun komposisinya itu terdapat dari alkohol ataupun yang lain, soda-soda ataupun. Oh ya guys, jangan lupa untuk perbanyak minum susu ataupun madu. Karena itu salah satu membuat pikiran kita itu lebih fresh, dan sifat lupa kita itu mungkin agak menurun. Mungkin kita akan menjadi pengingat lagi. Itu mungkin ada 2. Yang selanjutnya itu perbaiki pola tidur. Seperti itu. Memang saya pernah baca di Google itu, kalau ingin mengembalikan daya ingat kita lagi, mungkin kita perlu tidur dari 7 sampai 9 jam.
itu akan apa yang kita udah lupakan, mungkin kita akan apa sebab tidur ingatan kita kembali lagi ya. Sebabnya kita stres guys, kita terlalu banyak memikirkan ya, sibuk kerja ataupun sibuk seseorang, sibuk itu sibuk ini, maka dari itu obatnya itu tidur, perbanyak tidur seperti itu. Kalau bisa jangan tidur setelah asar, karena katanya kata orang-orang sih, kalau tidur setelah asar itu membuat pikiran kita itu lebih rusak, ataupun hati kita dan pikiran kita akan menjadi broken, kita akan selalu marah, stres. Nah seperti itu. Mungkin itu lebih baiknya gitu kalau tidur pada jam sebelum duhur, nah jam 10 sampai jam 11-an. Nah, mungkin duhur kita udah bangun kan untuk mengerjakan ibadah-ibadah kita ataupun ibadah-ibadah yang lain seperti kan. Nah, maka dari itu kita perbanyak tidur agar kita menenangkan diri, agar kita apa yang kita lupakan bisa teringat kembali sebab tidur ataupun istirahat kita. Nah, yang nomor 4 itu kita harus menjaga stamina energi kita ataupun badan kita harus dijaga dengan cara olahraga. Karena dengan olahraga kita akan memfreshkan antara badan dengan batin ataupun dohir dengan batinnya, itu salah satunya itu memfreshkan otak-otak kita ataupun pikiran-pikiran kita agar menjadi tenang, ataupun kita melakukan permainan olahraga seperti contoh kita bermain sepak bola, bulu tangkis ataupun yang lain yang membuat kita tuh apa ya, senang, tidak stres. Kan nggak mungkin seandainya kalau main bola itu kita jadi stres, kebobolan gawang kita jadi stres, kan nggak mungkin. Mungkin cuma ada resiko sedikit, cuman itu jangan diambil stres lah. Karena itu kita harus setiap pagi setiap sore kita harus caranya olahraga. Nah, mungkin itu cukup lah untuk mengembalikan daya ingat kita kembali. Yang terakhir yaitu membuat catatan pengingat. Nah ini guys, kita harus membutuhkan alat ataupun apa saja yang membuat ingatan kita kembali lagi, seperti contoh dengan banner, bukan banner ya, apa, kalender seperti itu, kalender ataupun kita mencatat dengan tanggal ataupun kita menggunakan alarm seperti itu. Jam sekian harus ada pekerjaan itu, jam tanggal 8 sampai jam tanggal 9 kita melakukan pekerjaan apa sampai seterusnya. Nah itu gitu sangat yang sangat kita butuhkan itu guys, karena itu akan membantu pikiran kita akan menjadi lebih fresh, atau bukan fresh ya, apa ya, membuat pikiran kita ataupun ingatan kita itu lebih ingat lagi, kembali lagi seperti biasa. Nah itu guys, mungkin cukup 5 ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kata-kata yang agak padat, karena misalnya kalau menggunakan atau menerangkan sesuatu pakai bahasa Indonesia itu agak sulit, soalnya saya adalah Madura boy, jadi orang Madura guys ya. Jadi untuk kalian, apabila channel ini bermanfaat, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, suruh subscribe, suruh dukung. Ini jika ada kritikan ataupun kesalahan dari saya sendiri, mohon diletakkan di kolom komentar guys ya, gitu ya. Jangan lupa like-nya. See you next time, bye bye, love you all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.